Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, mohon perhatian, bahan belum saya masukkan ke dalam Moodle karena saya masih ragu tadi itu, jangan-jangan masalah yang ada dibahas oleh Pak Amsal membuat ERD yang belum tuntas. Sebagian saya lihat ada yang benar, ada yang belum. Ya, nah tapi karena Pak Amsal pesan sama saya membuat aplikasi langsung, makanya saya nggak bahas itu. Di konsepnya memang dari sananya. Ya. Nah, jadi bagi yang belum, ya tolong dipahami kembali, karena itu pembuatan gambar ERD, tapi Pak Amsal dia tidak sampai pakai menggunakan yang ERD yang kompleks, saya lihat. Dia ada 3 tingkatan, tingkat 1, 2, dan 3. Kalau yang kompleks yang saya ajarin itu tingkat 3. Nah, gitu. Ya. Nah, itu yang entity modeling itu dia. Oke, hari ini kita akan membahas tentang masalah gaji. Tapi saya akan men-share kepada Anda bukan hasilnya dulu, tapi keterangannya dulu. Nah, ini. Nah, mungkin bisa Anda lihat. Ya. Nah, tampilannya mungkin kalau Anda lihat di layar Anda agak buram sedikit. Nah, jadi bagaimana kita bisa membuat tampilan seperti ini. Nah, buat aplikasi database di mana outputnya seperti ini. Ya. Nah, tentunya Anda harus paham apa yang mau kita buat itu. Jadi bukan hanya membuat copy paste ya, tetapi bagaimana membuat tampilan seperti ini. Nah, tentunya nanti kelompok laporan itu akan berdasarkan kepada pangkat dan golongan. Nah, itu yang terjadi. Jadi jenis golongan ada mulai dari 2A sampai 4A nantinya. Nah, untuk pangkat juga ada dari stand ahli sampai profesor nantinya. Itu kira-kira tampilannya. Ya. Nah, lalu yang harus Anda perhatikan setelah ada output seperti itu, kita akan lari kepada input. Inputnya tentu terkait dengan tabel. Nah, untuk tabel, ini masih satu tabel. Seperti latihan-latihan yang Anda buat dengan Pak Amsal itu sudah multi tabel ya. Setelah UTS kita akan bahas yang multi tabel nantinya. Ya, nah itu kira-kira. Jadi sekarang terakhir untuk single tabel, setelah UTS kita yang multi tabel lagi. Nah, isi tabel itu apa? Kalau ini kan banyak, ini atributnya atau field name-nya. Tapi di sini hanya 4, yaitu NIP, nama, pangkat, golongan. Cuma ini aja yang kita perlukan di sini. Nah, berikut setelah kita buat ini, Anda boleh juga membuat form nantinya. Nah, form itu juga tergantung kepada Andanya, maunya yang bagaimana. Setelah selesai buat tabel, form, dan itu tadi, maka kita lanjut ke proses SQL. Nah, untuk proses SQL, kalau nama tabelnya Anda buat gaji, otomatis Anda akan bisa ikuti rumus-rumus yang seperti ini. Nah, tapi kalau nama tabel Anda sudah berbeda, otomatis Anda akan membedakan hasil-hasil yang seperti ini. Ya. Nah, oke. Setelah selesai membuat SQL view, maka Anda bisa menginput lewat tabel atau lewat form itu. Nah, isiannya, ini contoh dari saya cuman ini. Ya, nama saya buat hanya seperti ini, pangkat ya sampai profesor, ini sudah pengulangan. Kemudian untuk golongan 2A sampai 4D di sini. Nah, itu dia. Ya. Nah, itu keterangan yang lebih awal. Nah, tentunya setelah Anda memahami ini, bagaimana langkah membuatnya? Sebelum kita membuat, saya akan menjalankan bagaimana hasil yang sudah saya buat. Nah, yang saya buat sekarang saya tidak kompleks seperti kemarin lagi. Makro dan menu tidak saya buatkan. Anda sendiri yang membuat makro dan menu switchboard-nya. Nah, pertama tentu Anda buat tabel gaji. Tabelnya seperti ini. Nah, ini NIP, nama, pangkat, golongan. Nah, jadi yang jadi masalah, pangkat itu seperti ini saya buat, pakai combo. Ya. Golongan juga pakai combo.
seperti ini. Jadi ada 2 kali penggunaan combo. Nah, selesai itu, maka Anda buat form. Formnya seperti ini. Nah, untuk form nanti bisa kita buat form yang sudah ada prosesnya. Ini form yang ada prosesnya. Ini yang sudah ada prosesnya. Oke, kalau selesai ini, kemudian buat laporannya seperti ini boleh. Lalu laporan yang seperti ini yang saya tampilkan di soal tadi. Nah, itu kira-kira ya. Jadi bagaimana kita bisa menyajikan yang seperti itu. Nah, harapan saya kepada Anda bisa membuat makro dan sheetboard-nya nanti. Oke. Nah, sekarang dari 2 presentasi tadi ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan dari 2 presentasi tadi? Cerita awalnya, mentahnya, sudah itu hasil yang sudah saya buatkan. Nah, pekerjaan yang berikut tentu adalah bagaimana kita membuat itu kembali. Sekarang tanpa saya bantu, bisa nggak membuat itu sendiri? Membuat aksesnya. Bisa? Coba Sylvia Yulian. Ragu-ragu, Pak. Masih ragu-ragu. Sylvia Yulianti masih ragu juga. Khairani masih ragu. Belum ada yang bisa. Yazid, sudah bisa Yazid? Sudah Yazid bisa? Maharani sudah bisa? Belum, Pak. Oh, ada yang bisa surang aja ada. Walau 6 kali kuliah, lu bisa lah. Kendalanya pas di query, Pak. Query itu yang sebenarnya membuat itu emang di query kendalanya benar. Nah, tapi contoh query-nya kan ada saya buatkan. Anda bisa copy paste lalu bisa merubah. Itu yang saya minta. Kalau variabel Anda sama dengan saya, Anda tinggal menyalin. Tapi kalau berbeda, apa yang harus Anda ganti? Dari Word itu dikepastikan ke query itu bisa aja. Ya. Nah, oke. Saya akan demokan itu kembali. Tolong diperhatikan ya. Kalau saya tidak connect, nanti tolong diingatkan. Nah, saya mulai dari yang awal. Nah, saya buat baru. K75SA2. Oke, ini saya masukkan. Nah, diklik design view. Namanya buat gaji. Kalau variabel Anda sama dengan saya tadi. Nah, huruf besar kecil tidak masalah. Nah, sekarang yang pertama NIP. Nah, NIP itu nanti sebuat 10 digit aja. Teks ganti. Nah, 10 digit. Lalu kalau mau pakai combo box, pilih sini. Ini aksesoris nih. Lalu namanya apa? Namanya tadi gaji. Nah, sudah selesai untuk snip. Kemudian nama teks 30. Oke. Kemudian pangkat ini 20 boleh. Terus ini kita pakai combo box. Ini value list. Nah, ini yang kita ganti. Nah, isinya apa tadi? Tolong diingat isiannya. Pangkat penata muda penata.
Renata, Muda, asisten ahli, lektor kepala profesor. Oke, sekarang pindah ke golongan. Nah, ini perhatikan untuk golongan. Insyaallah di mana tadi ini. Nah, terus pindah 8 digit, lookup, combo box, value list. Nah, kemudian buat di sini seperti tadi 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D. Oke, tutup golongan. Nah, berarti ini sudah selesai. Yes. Ya, itu isinya. Nah, sekarang kalau mau buat form bisa create split form. Nah, itu kan gampang, pekerjaan gampang dua ini. Nah, Anda bilang, Pak, di query-nya yang sulit. Nah, perhatikan mana yang sulit nanti. Form, input data. Oke, ini close. Nah, sekarang ini create query design. Nah, ini add close. Nah, ini sudah tahu Anda caranya. Double klik. Nah, sekarang membuat ini langsung klik kanan SQL View. Nah, sekarang kebetulan rumus saya masih ada. Nah, kalau enggak ada gimana? Kalau enggak ada ya enggak buat. Nah, ini rumus ini bisa jitu saya ambil kalau nama tabel Anda sama dengan saya tadi. Ya, saya masukkan sini. Nah, kenapa jitu kata saya? Karena saya menggunakan gaji gold. Ya, tetapi kalau Anda buat golongan di sini Anda terpaksa ganti ini. Nah, kalau ini saya save, hitung gaji, ini run, nah, kosong. Kita tes. Apa yang salah ini? Nah, ada kesalahan, boleh kita cek di mana salahnya. Apakah ini terlalu sempit, kejadian 10. Nah, ini udah keluar. Tadi salahnya ini terlalu kecil. Oke, kalau kita tes lagi yang lain,
Oke ya, tes cukup 2 dulu. Nah, sekarang kita kembali ke rumus dengan menggunakan SQL View. Nah, rumus yang baru siap 1 yaitu rumus mencari itu. Sekarang keterangan soal itu apa saja? Nah, ini kebetulan mencari tunjangan gaji pokok, gaji tunjangan istri, tunjangan anak. Ini rumus ini bisa tinggal diambil langsung semuanya nih. Nah, jadi tinggal memasukkan aja saya nih. Nah, tidak usah Anda pikirkan, Pak, kenapa ya? Karena sumbernya sudah ada. Ya. Nah, tapi kalau tidak ada ya berarti Anda yang mikirkan gimana rumus itu bisa jalan. Nah, nih, kebetulan sudah selesai. Save. Nah, ini kenapa salah? Komanya 2, jadi salah nak mau dia. Run. Nah, ini keluar tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan transport, gaji kotor. Ya. Nah, itu dia kalau rumusnya sesuai dengan saya. Kalau tidak, ya Anda harus ketikkan sesuai yang ada. Nah, sampai gaji kotor. Ya, sekarang mencari pajak. Nah, ini pajaknya juga bisa dipakai sampai dapat gaji bersih. Nah, kebetulan variabelnya masih sama. Bisa tinggal copy. Nah, kalau Anda mau mentes tinggal copy, ya pastikan variabel Anda yang di sini sama semuanya. Oke, sampai gaji bersih sudah, save. Save run, ada yang salah. Apa salahnya nih? Salahnya dikasih di sini. Ini mungkin titik, terusnya koma. Nah ya, tuh udah keluar. Nah, udah keluar semua. Ya. Nah, berarti rumus yang saya sediakan itu bisa tertampung semuanya. Nah, jika tidak, maka Anda harus memahami variabel ini yang Anda gunakan itu apa. Nah, ini saya merahin. Ya, itu kuncinya. Oke, kalau ini sudah siap, maka Anda membuat reportnya lagi. Nah, untuk report ada 2 macam. Nah, sebelum saya membuat report, kalau ini tadi kan form gaji seperti ini, data seperti ini. Sekarang kalau saya buat form gaji yang ada prosesnya seperti ini, create split form, ini ada hasilnya. Ini saya simpan. Form hitung gaji online. Nah, itu kalau tidak online berarti lewat query. Ini saya close. Form gaji online tadi. Ini kalau saya tambah, nah kalau saya menambah, siapa yang mau saya tambah? Yazid. NIP-nya 19. Nah, Yazid. Nah, ini penata muda. Kalau ini, otomatis ini keluar. Nah, kalau mau lanjut lagi di sini. Nah, kalau yang form ini enggak. Nah, hanya masukkan itu aja. Ya, itu bedanya. Nah, sekarang kalau kita membuat report, create report wizard, ambil dari query. Nah, query ambil, bukan dengan tabel. Nah, kita mau menampilkan seperti soal yang saya buat. Berarti ini pindahin semua dulu, next. Kelompokkan berdasarkan pangkat dan golongan. Nah, ini sudah sama dengan soal yang saya buat tadi. Nah, yang di total yang mana? Cukup gaji kotor, pajak, gaji bersih. Nah, itu aja. Oke kan? Next. Outline, landscape. Next. Kerja itu. Rekap gaji per pangkat. Nah, keluar hasilnya, ini tinggal di setel. Nah, untuk setelan, Anda sudah harus tahu desain view. Nah, pilihlah nanti sesuai perubahannya. Nah,
apa yang mau di-setel. Ya, ini terlalu besar, kecilkan. Ini juga. Nah, ini dihapus. Pergolongan nggak usah, pangkat aja. Dirapatkan. Ini gaji kotor, saya ajarkan lagi. Ini pajak. Total. Oke, perhatikan itu suaranya dikurangin. Bisa save. Nah, ini akan keluar seperti ini. Jadi kalau kurang jelas nanti diganti aja warna yang cocok. Ya, ini per seperti ini. Nah, kalau mau pakai bingkai atau garis, ya cari bingkainya apa. Nah, jadi yang pakai garis yang mana itu biasanya. Nah, seperti itu. Kebetulan ini kecil. Sudah. Oke kan, tinggal geser itu. Oke, siap yang seperti ini. Ada satu lagi tampilan reportnya. Create report wizard. Nah, ini sekaligus saja satu baris. Tidak ada levelnya. Landscape. Backup gaji. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini sudah selesai sampai di sini. Tinggal bagaimana menambah datanya nanti. Nah, ini seperti ini. Oke, dua hal yang sudah harus Anda pahami. Ada tambahan di sini, pembuatan form lewat hasil, dan rekap ada dua versi. Nah, itu kira-kira materi saya hari ini. Lalu makro saya tidak membantu, Anda harus membuat makronya sebanyak 6, apa 6, tabel, query, form ada 2, report ada 2. Lalu buat menu support. Kemudian masalah ngisi data, Anda bisa ngisi lewat tabel ini, Anda bisa mengisi lewat ini.
Ya. Nah, itu kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan Gusri? Tidak, Pak. Bisa mengerti? Insya Allah, Pak. Ada pertanyaan Indah? Indah Sari ada pertanyaan? Pak. Nah, Sylvia Yuni Arita lain mengerti kau manong nampak apa? Mengerti Sylvia Yuni Arita? Dah ngerti Sylvia Yuni Arita? Insya Allah, Pak. Nah, dicoba ya. Siapa lagi ada? Deadline tugasnya kapan, Pak? Deadline itu hari ini semuanya kalau yang ini. Ini kan enggak sulit sebenarnya. Kalau Anda sama variabel dengan saya, Anda tinggal copy anunya. Variabel-variabelnya. File yang sudah jadi kan sudah saya kirim juga, tetapi Anda jangan mengisi yang itu, buat dulu. Kalau Anda ngopi-ngopi aja, nanti kacau waktu ujian. Nggak bisa Anda. Kan setiap latihan filenya selalu saya kirim. Jangan Anda copy itu lalu Anda isi, jangan seperti itu. Saya sengaja mengasih yang sudah saya buat itu, supaya bahan perbandingan. Jangan copy lalu dikasih ke saya lagi, jangan seperti itu. Ya, Olivia, ada pertanyaan Olivia? Pak. Nah, Yoga Maitofano. Ya, Pak. Udah mulai ngerti kan? Nah, nanti setelah UTS kita akan multi tabel lagi. Ini single tabel nih. Sri Surya, sudah ngerti Sri Surya? Insya Allah udah, Pak. Ya, oke, silakan. Karena Anda sudah belajar di TIK dengan saya kan sudah tahu. Oh, lagi nih. Kairani sudah? Rizda, dia bisa Rizda? Rizda harus bisa nih. Insya Ya, saya Rizda. Iya, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri rekaman ini. Nanti saya kirim ulang. Lalu lihat link YouTube-nya kembali. Selamat bekerja dan selamat memahami apa yang saya berikan. Mudah-mudahan cepat tanggap dan bisa dimulai. Amin. Baik, Ini, Pak. Terima kasih, ya, Pak. ya, Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. ya.